Saudara-saudariku, jumpa lagi dengan saya Clemens Hayon SVD dari KKI Den Haag Unasanta. Sebelum menikmati suguhan kopi ruhani, mari kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, biasakanlah kiranya kami akan sabdamu, agar kami dapat menangkap serta menghayati bagaimana Engkau berbicara kepada manusia dalam diri Yesus, Sang Nabi sejati, yang melaksanakan janji-janjimu kepada kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, dalam beberapa bulan terakhir ini, para politisi, para pemimpin negara dan pihak berwenang yang harus mengambil keputusan yang tidak mudah bagi kesehatan masyarakat di era corona ini terus dibidik, dipantau, disoroti. Kebijakan dan aturan seperti apa yang cocok pada saat pandemi dengan beberapa varian ini. Juga pemilu Amerika dan perpecahan di Amerika Serikat juga menjadi sorotan. Siapa yang bertanggung jawab serta memiliki otoritas, kuasa untuk mempersatukan kedua kubu? Siapa yang memiliki kuasa, otoritas, dan bagaimana menjalankan otoritas itu? Sebelum menjadi paus, Kardinal Bergoglio, kini Paus Fransiskus, pernah menulis, ketika seseorang paus atau seorang guru, seorang pemimpin berpikir bahwa dia harus berkata, "Saya yang memerintah hal ini," atau "Sayalah bos," hal itu menunjukkan bahwa mereka sudah kehilangan otoritas, wibawa, kuasa mereka, dan berusaha untuk merebutnya kembali melalui kata-kata demikian. Menyampaikan bahwa
Anda memiliki otoritas, kuasa, wewenang, berarti Anda tidak memilikinya. Sebab otoritas, kuasa, wibawa untuk memimpin bukan berarti memaksakan, memberi komando, perintah, tapi melayani. Di sini dibutuhkan keselarasan, kesesuaian antara kata dan tindakan, ajaran dan contoh, pikiran dan perbuatan dalam pelayanan. Hal ini dapat kita temukan dalam kisah Injil Markus tadi. Markus menceritakan bahwa banyak orang Kafarnaum heran, kagum, takjub mendengarkan pengajaran Yesus. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, sebagai orang berwibawa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Kata-katanya memiliki daya, kekuatan luar biasa. Lagi pula Yesus bukan cuma berbicara, tapi juga melaksanakan, memberi contoh, teladan. Yesus punya kuasa, punya wibawa yang berbeda dari para pemimpin lain di dunia ini. Karena para pemimpin kebanyakan menggunakan kuasa, mewajibkan, memaksa orang untuk menurut kehendak yang berkuasa sesuai wewenang dan kekuasaan yang dia miliki. Dan bila tidak dituruti, maka ada sanksi. Sementara Yesus tidak memaksa. Yesus meyakinkan orang bukan lewat aturan, tetapi lewat sikap, tingkah laku, dan kata-katanya yang mengarahkan pada kebaikan, cinta kasih, dan damai. Markus mengisahkan bahwa kata-kata Yesus menyentuh hati orang. Yesus membawa ajaran baru. Dia menimbulkan keheranan dan menggugah hati para pendengarnya. Itu karena dia sendiri mengerti apa yang hidup di dalam manusia dan apa yang ada di hati setiap orang. Dia berhasil dalam hal ini karena dia sendiri dekat dengan Bapa, dekat dengan orang-orang sebagai gembala, serta berbicara dengan kekuatan seorang nabi. Dia dekat dan penuh perhatian. Dia tidak bertingkah seperti ilmuwan yang mengajarkan teori-teori indah. Bukan juga seperti ahli kitab Taurat atau orang-orang Farisi yang cuma merekomendasikan serta mewajibkan orang lain berbuat sesuatu, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka rekomendasikan. Kata-kata Yesus menggerakkan para pendengar dari dalam hati mereka. Dia tidak hanya membahas pemikiran mereka, tetapi terutama hati mereka, perasaan mereka. Dia melakukan itu dengan perkataannya, tetapi mungkin juga dengan seluruh kehadirannya. Dia sendiri memancarkan antusiasme dan komitmen yang hangat kepada orang-orang. Dengan perkataannya dan dengan hadir bersama seluruh pribadinya di tengah orang, Yesus menggetarkan hati setiap orang. Kekuatan mereka, diri mereka yang paling dalam, ditangani, dikuasai sepenuhnya oleh Yesus. Sebuah pengalaman yang begitu menyentuh hingga roh jahat pun tunduk dan pergi. Inilah kekuatan ilahi yang dapat memikat dan memukau setiap kita karena cinta Tuhan. Hal ini pun diakui oleh roh jahat. Mari saudara-saudariku, sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita tetap mengikuti Dia dan mengakui Dia sebagai Putra Allah yang menghadirkan otorita Allah yang penuh kasih, yang penuh cinta. Amin. Saudara-saudariku,
Mari kita mohon berkat Tuhan. Seperti orang-orang Kafarnaum di sinagoga yang tidak mau mendengarkan siapapun selain Yesus karena dia memiliki kuasa lewat kata dan tindakannya. Perbuatan yang penuh kasih sayang sebagai seorang gembala dan kata-katanya punya daya kekuatan sebagai seorang nabi telah menghadirkan cinta Allah bagi setiap kita. Maka hendaknya kita pun mendengarkan dia. Dan semoga kita tetap mengimani dan mengikuti dia, serta membiarkan diri kita dituntun, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.